Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut dengan SMK3. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Perusahaan. Perusahaan itu apa sih? Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang seperorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Sedangkan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum baik yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri, baik secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. SMK 3 sendiri ini memiliki dasar-dasar hukum yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, yaitu Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4279. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 1, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 2918. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tujuan, diantaranya 1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau sertifikat buruh, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin keempat, yaitu penerapan SMK3. Yang pertama yaitu adalah penetapan kebijakan K3. Nomor 1 adalah penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui A. Tinjauan awal kondisi K3, dan B adalah proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja atau buruh. Lalu yang kedua adalah penetapan kebijakan K3 harus A. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, tertulis, tertanggal, dan ditandatangani, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3, dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja, buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan, lalu terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik, dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf C sampai dengan huruf G, pengusaha atau pengurus harus menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan, lalu menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas, dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3, menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3, membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi, melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Lalu yang B adalah perencanaan K3. 1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan 1. Hasil penelaahan awal, yaitu hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan. Lalu yang kedua adalah identifikasi potensi bahaya. Penilaian dan pengendalian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana. Lalu yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus ditetapkan, dipelihara, dan diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja atau buruh. Dan yang keempat adalah sumber daya yang dimiliki harus meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, serta dana. Yang kedua yaitu rencana K3 disusun oleh perusahaan yang sedikit memuat 1. Tujuan dan sasaran, 2. Skala prioritas,
merupakan urutan pekerja berdasarkan tingkat risiko, di mana pekerja yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan. Yang ketiga yaitu upaya pengendalian bahaya dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Yang keempat yaitu penetapan sumber daya, dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan. Yang kelima yaitu jangka waktu pelaksanaan. Yang keenam yaitu indikator pencapaian. Yang ketujuh yaitu sistem pertanggungjawaban. Sistem pertanggungjawaban harus ditetapkan dalam perencanaan tujuan dengan sesuai fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, pengusaha harus 1. Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjaga hubungan pelapor untuk semua tingkat manajemen pekerja atau buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung. Yang kedua itu mempunyai prosedur untuk memantau dan mengomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3. Yang ketiga yaitu memberikan reaksi secara cepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya. C. Pelaksanaan rencana K3. Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha atau pengurus perusahaan atau tempat kerja tersebut dengan menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan menyediakan prasarana dan sarana yang memadai. 1. Menyediakan sumber daya manusia meliputi prosedur pengadaan sumber daya manusia, konsultasi, motivasi, dan kesadaran, tanggung jawab dan tanggung gugat, pelatihan dan kompetensi kerja. 2. Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai meliputi organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3, anggaran, prosedur operasi dan kerja, informasi dan pelaporan, serta mendokumentasikan instruksi kerja. D. Pemantauan dan evaluasi kinerja terdiri dari 1. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. 2. Audit internal SMK3. 1. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi A. Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup. B. Catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja, dan kontraktor kerja yang terkait. C. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3. D. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. E. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden. Dan F. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. Dan 2. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dari independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah diterapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. Dan E. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Tinjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi A. Evaluasi terhadap kebijakan K3. B. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3. C. Hasil temuan audit SMK3. Dan D. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3. Dan kebutuhan untuk E. Pengembangan SMK3.